Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Tetap sukacita, semangat. Kiranya damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup kita semuanya. Dan untuk renungan hari ini saya ambil dari 1 Yohanes 5. Saudara bisa baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang 21. Saya akan baca beberapa ayat, yaitu yang pertama ayat 17 dari 1 Yohanes 5. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa pelanggaran kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, kejahatan itu adalah sebuah dosa. Dan dosa itu konsekuensinya harus menerima hukuman. Hukuman atau konsekuensi daripada dosa itu adalah mendatangkan maut, hukuman maut. Tetapi bersyukur Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu mengambil bagian yang harus menjadi tanggung jawab kita, yaitu hukuman dosa, sehingga dosa kita ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita diampuni segala dosa dan pelanggaran kita ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk selanjutnya bagaimana? Sebagai manusia masih memungkinkan kita berbuat dosa, tetapi tidak boleh tinggal hidup dan menikmati dosa, kejahatan, pelanggaran kepada firman Tuhan. Nah, ketika kita menikmati dosa, itu yang akan bisa, kalau saudara dan saya tidak bertobat, bisa mendatangkan hukuman maut. Tetapi setelah saudara percaya kepada Tuhan Yesus, bisa saja tanpa sengaja mungkin, karena sesuatu hal mungkin kita melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan, kita bertobat dengan sungguh-sungguh dari semua pelanggaran itu, dan Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga dosa yang sudah kita akui di hadapan Tuhan dan diampuni oleh Tuhan karena kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka itu tidak akan mendatangkan hukuman atau maut untuk saudara dan saya, asal benar-benar bertobat dari dosa itu. Nah, dosa sekali lagi adalah sebuah pelanggaran kepada firman Tuhan, kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, janganlah kita hidup di dalam kejahatan, di dalam pelanggaran. Untuk itu kita bersyukur bahwa Allah memberikan kepada kita pimpinan, tuntunan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dari 1 Yohanes 5, dikatakan di sana, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang kekal. Oleh sebab itu, mau tidak mau kita harus senantiasa suka akan firman Tuhan, sehingga itu menjadi penuntun, penolong kita untuk kita di dalam kehidupan ini. Kita dijauhkan dari perbuatan jahat, kita dijauhkan dari tindakan-tindakan melanggar firman Tuhan, karena kita tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel.